Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Aurel Gita, bisa dipanggil Adel. Di sini aku akan meresensi sebuah buku berjudul Rentang Kisah. Ini bukunya. Jadi, kalau kalian pengen tahu apa sih isi buku ini, ikutin sampai akhir ya. Oke, judul buku ini adalah Rentang Kisah, ditulis oleh Gita Savitri Devi. Buku ini diterbitkan oleh Gagas Media, cetakan ke-9 pada tahun 2018. Buku ini memiliki tebal 207 halaman. Buku ini menceritakan kehidupan sang penulis dari masa SMA sampai kuliah di Jerman. Buku ini dimulai dengan cerita antara Gita dan ibunya yang selalu bertengkar. Gita selalu menganggap ibunya sebagai sosok yang menyeramkan. Tapi setelah Gita jatuh sakit dan masuk rumah sakit, Gita memulai merubah pikirannya. Ternyata ibunya tidak seburuk yang Gita bayangkan selama ini. Selanjutnya, Gita dihadapkan dengan sebuah pilihan, yaitu antara masuk universitas yang ada di Indonesia, yaitu di ITB dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD, atau memilih kuliah di Jerman sesuai yang ibunya Gita anjurkan. Setelah dipertimbangkan, Gita lebih memilih kuliah di Jerman. Tapi kita harus gap year dulu selama 1 tahun karena umur kita yang belum mencukupi. Pada saat gap year, Gita mengalami beberapa cobaan, seperti omongan saudara, kenapa Gita tidak kunjung pergi ke Jerman, dan Gita mulai menyesali kenapa dulu tidak memilih ITB saja, dan cobaan-cobaan lainnya. 1 tahun berlalu, akhirnya Gita berangkat ke Jerman. Di sana Gita juga tidak bisa langsung kuliah. Ternyata dia harus ikut les bahasa Jerman terlebih dahulu selama 2 tahun untuk memenuhi syarat masuk ke universitas yang ia inginkan. Universitas yang Gita inginkan juga tergolong sulit untuk ditembus. Gita yang dari SMA selalu benci belajar dan lebih suka bermain-main di kelas, sekarang menjadi cinta belajar dan suka belajar agar dia bisa masuk ke universitas di Jerman yang ia inginkan. Gita rela meninggalkan waktu-waktunya untuk bermain, scroll sosial media, dan lain-lain. Gita memilih belajar dengan giat untuk masuk universitas yang ia inginkan. Jurusan yang Gita ambil juga tergolong susah, yaitu kimia murni. Setelah 2 tahun mengikuti les bahasa Jerman, Gita akhirnya bisa kuliah di universitas yang dia inginkan. Gita juga bercerita bahwa jurusan kimia murni bukan jurusan yang gampang. Banyak teman-teman kita yang gugur di sana. Dari awalnya 50 mahasiswa menjadi 20 dan terus berkurang. Tapi Gita bertekad untuk meluluskan atau melanjutkan kuliahnya di sana sampai dia lulus. Di samping perkuliahannya, Gita juga menulis blog dan membuat YouTube yang bercerita tentang kehidupannya di Jerman dan cara-cara belajar bahasa Jerman dengan mudah. Cerita berlanjut ketika Gita bertemu dengan jodohnya, yaitu Paul. Paul adalah seorang mahasiswa kedokteran yang kuliah di universitas di Jerman. Gita dan Paul berpacaran selama kurang lebih 3 tahun, namun mereka mempunyai satu masalah, yaitu mereka berdua beda agama. Gita seorang Muslim dan Paul seorang Kristen. Pada awalnya, kita sempat berpikir, masa Paul nggak mau pindah agama? Tapi Paul adalah seorang Kristen yang sangat baik. Dia selalu ikut gereja setiap minggu. Keluarga Paul merupakan keluarga Kristen yang sangat menaati agamanya. Dan pada suatu saat, teman Gita berkata, dikasih tahu ya Git, hubungan beda agama itu ujungnya cuma satu, yaitu putus. Sampai pada suatu saat, Paul mengalami musibah, dan Gita bertanya, udah berdoa belum? Udah, jawab Paulus. Doanya ke siapa? Sholat gih.
Aku nggak tahu bacaannya, Paul menjawab. Gak apa-apa, aku tulis di kertas ya bacaannya. Gak pernah terlintas dalam pikiran kita kalau dia akan menyaksikan momen Paulus untuk sholat. Hari demi hari, Gita dan Paulus mulai belajar tentang Islam bersama. Satu paragraf yang menarik dalam buku ini, yaitu sedikit demi sedikit, aku mulai menyuntikkan napas Islam ke dalam apapun yang aku kerjakan. Entah dalam cara berpikir, bertindak, berbicara, bahkan dalam berteman. Perlahan aku pilah-pilah lingkaran pertemananku. Aku mendekatkan diri dengan teman-teman yang satu tujuan, yang menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Itu bagus banget. Selanjutnya yaitu bab yang sangat mustahil bagi kita sebenarnya, yaitu melihat Paulus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sabtu siang 14 Februari di Masjid Palestina di Jerman. Setelah sholat berjamaah, Paulus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan Gita melihat momen itu menjadi menangis atau meneteskan air mata. Di momen itu Gita tersadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang maha segalanya. Buku ini diakhiri dengan tulisan-tulisan yang ada di blog kita. Ada beberapa tulisan yang ada di blog kita. Contohnya satu dengan judul Life is not a race. Yang kedua, Being a Muslim in non-Muslim country. Yang ketiga, generasi tutorial, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya bacakan beberapa diksi, frasa, dan klausa yang ada di buku ini. Oke, sekarang masuk ke diksi. Diksi yang pertama yaitu diksi aku masih ingat betul bagaimana sosoknya di mataku kala itu. Di sini kita memilih kata kala dibanding dengan waktu. Yang kedua yaitu raut juteknya dengan mudah menyutkan nyaliku. Kata menyutkan sebagai diksi. Menyutkan di sini bisa juga diganti dengan kata mengecilkan. Diksi yang ketiga yaitu dalam kalimat barulah kelas 2 SMP, setelah rela 3 tahun memincingkan mata karena rabun, aku memberanikan diri meminta kacamata karena adanya penglihatan yang sudah parah. Di sini yaitu diksi memincingkan mata atau menyipitkan mata. Yang kedua yaitu klausa. Contohnya yang nomor 1 yaitu meski sudah memaksakan diri, aku tetap gak kuat. Yang kedua, di suatu sore saat sedang menonton TV. Yang ketiga, keesokan harinya, aku diantar ibu ke rumah sakit untuk cek darah. Yang keempat, selama di rumah sakit, kerjaanku cuma istirahat dan makan. Yang ketiga yaitu frasa. Frasa pertama yaitu setelah lama menunggu. Yang kedua, jalanan Berlin. Yang ketiga, teman lama ibu. Yang keempat, aroma butter. Oke, cukup sekian resensi dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya atau tugas selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.